Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk pertemuan selanjutnya tentang kelompok sosial, hari ini kita di absen dulu aja ya. Hari ini yang mau masuk siapa kira-kira? Ahmad Ibrahim. Ahmad Ibrahim apa? Di SPP Sakit, Pak. Terus? Ini siapa? Terus? Semuanya? Cuma 2 orang doang? Ya, itu doang, Pak. Oh iya, cuma 2 orang doang. Berarti langsung aja bisa mulai kali ya? Nah jadi? Oh, Radli, Pak. Radli? Muhammad Radli. Radli kenapa? sakit. Ada lagi? 3 doang berarti ya? Iya. Oke, berarti langsung aja kita mulai dari ya. Jadi materi hari ini itu tentang kelompok sosial. Nah, tujuan pembelajaran kita itu ada mampu menjelaskan konsep kelompok sosial dan pengelompokan sosial. Nanti kalian tuh dijelasin kayak apa itu kelompok sosial sama pengelompokan. Nah, terus yang selanjutnya itu ada mampu menjelaskan dasar dan proses pembentukan kelompok sosial. Nanti step-stepnya itu pembentukan kelompok sosial ada menurut siapa, nanti kalian secara garis besar akan tahu tentang cara pembentukannya. Terus yang ketiga itu mampu menjelaskan perkembangan kelompok sosial dalam masyarakat. Nanti juga ada materi-materi tentang perkembangannya. Terus yang selanjutnya ada mampu mengidentifikasi ragam kelompok sosial. Nah, untuk hari ini nih kita fokusin cuma sampai ragam kelompok sosial aja, karena untuk sampai dinamika itu terlalu luas, takutnya kayak terlalu lembut dan udah paham aja. Nanti kamu jadi. Pengertiannya itu menurut Saudara Soeharto. Poin-poinnya apa aja yang dibahas Saudara Soeharto? Kelompok sosial yang pertama, kesatuan dari manusia atau kesatuan dari individu. Yang kedua, saling berhubungan. Yang ketiga, ayo kalian belajar cari kata kuncinya. Yang ketiga apa? Timbal balik. Ini yang dijelaskan dalam konsepnya Suryono Sukanto. Yang pertama, kelompok sosial itu kesatuan dari individu. Kalau satu orang, ya namanya bukan kelompok, karena kelompok itu biasanya isinya terdiri dari banyak orang. Apa? Betul. Kemudian saling berhubungan. Ada yang bisa jelasin saling berhubungan seperti apa? Ayo gimana? Saling berhubungan. Saling berinteraksi bisa. Ada lagi? Contohnya aja di kelas-kelas. Saling melengkapi. Gimana melengkapinya? Saling membantu, betul. Kemudian yang terakhir ada timbal balik. Timbal balik sama saling berhubungan apa bedanya? Kalau timbal balik sama-sama ngasih. Ya. Kalau saling berhubungan biasanya, ya poin-poinnya adalah misal contohnya kalian masuk ke ekstrakurikuler. Contohnya kalian ikut ekstrakurikulernya badminton. Nah, di dalam saling berhubungan ini, di dalam ekstrakurikuler badminton ini, kalian latihan setiap hari. Kenapa kalian bisa terbentuk dalam grup badminton ini? Karena sama-sama hobi yang sama. Karena punya hobi yang sama. Kemudian yang terakhir ada timbal balik. Kalau timbal balik
Terus selanjutnya pengertian menurut Robert Camerton. Ada yang ingat Robert Camerton siapa? Masuk paradigma apa? Ayo. Paradigma fungsional. Apa? Struktural? Fungsional, betul. Bagaimana konsep yang dijelaskan Newton? Teorinya bagaimana? Di sini kita bahas tentang struktur fungsional. Struktur fungsional itu apa? Ya, dipastikan struktur fungsional. Tuh, dan dia punya fungsinya masing-masing. Sama di sini kayak penjelasannya Robert Camerton tentang kelompok sosial adalah kelompok orang yang saling berkomunikasi sesuai dengan pola-pola yang telah matang. Di sini dia membahas tentang pola. Pola yang dimaksud adalah kelompok sosial itu biasanya terdiri dari interaksi yang sudah sering berlangsung, interaksi berlangsung berulang. Kemudian yang catatan pentingnya adalah pasti punya struktur. Struktur yang jelas. Nah, ini yang dimaksud Robert Camerton, yaitu yang pertama ada interaksi berlangsung berulang. Contohnya, kalian kayak di lingkungan RT atau RW. Kalian sering ngobrol nggak sama tetangga? Siapa yang benar-benar sama tetangganya? Ada. Ya, itu contoh dari interaksi yang berlangsung berulang. Kalian udah sering ngobrol sama tetangganya, udah sering ngobrol sama teman kelasnya, maka dari itu membentuk kelompok sosial. Kemudian ada struktur yang jelas. Contoh sederhananya adalah apa? Jalannya. Struktur yang jelas. Contohnya adalah ketika kalian di dalam kelas. Kalian di sini sebagai kelompok apa? Kelompok kelas 10-4. Kelompok kelas 10-4 punya struktur yang jelas. Strukturnya ada apa aja? Dua kelas, kemudian wali kelas. Wali kelas dulu dong, baru ketua kelas. Syaratnya ada 5 syarat dan ciri-ciri dari kelompok sosial. Yang pertama, kesadaran individu menjadi bagian dari kelompok. Seperti kalian nih, pasti kalian sadar kan akan diri kalian itu di sekolah sebagai siswa gitu. Terus kalau di rumah kalian sebagai apa? Anak. Ya tentu saja kalian sadar kan kalian di rumah sama di sekolah tuh perannya tuh beda. Kalau di rumah kalian sebagai anak, kalau di sekolah kalian sebagai siswa gitu. Tugasnya apa sih siswa? Belajar. Ya. Sama seperti saya ya. Saya tuh kalau di kuliah peran saya tuh sebagai si mahasiswa. Kecuali kalau di sekolah peran saya sebagai guru gitu. Jadi dia sadar nih akan peran-perannya gitu di bagian dari kelompok. Terus kesamaan faktor antar individu dalam kelompok kayak kalian nih. Kalian kan berkelompok kan, kelompok dari X9 gitu, kelas 10-9. Kalian tuh sama gitu loh, rata gitu. Perannya sebagai si siswa gitu. Terus kalian ada yang punya kakak atau adik? Ya, jadi itu juga sama ya. Kalau di rumah juga kalian punya kesamaan gitu sebagai anak gitu dari si kakak atau adik kalian gitu. Selanjutnya hubungan timbal balik antar anggota. Hubungan timbal balik ini tentu saja saling mempengaruhi gitu satu sama lain. Contohnya kayak kalian kerja kelompok, pasti kalian adanya hubungan timbal balik kan dengan saling bekerja sama, saling berdiskusi gitu. Itu hubungan timbal balik. Kalau terstruktur serta setiap anggotanya memiliki peran masing-masing, itu sama ya kayak tadi udah dijelasin gitu. Jadi kalian perannya di rumah sebagai apa, di sekolah sebagai apa, itu punya peran masing-masing gitu yang berbeda tergantung dari lingkungannya gitu. Dan memiliki tujuan yang sama. Contohnya kalau kalian lomba nih kayak Rahil gitu, lomba
lomba DBL atau WIWI gitu, lomba DBL. Pasti kalian punya kan tujuannya yang sama gitu. Tujuan buat lomba itu apa sih kira-kira? Apa Rahil? Tujuan kamu lomba tuh apa? Biar apa? Tujuan saya lomba untuk mencari pengalaman. Oke, mencari Dan askrep pengalaman. ya, askrep ya. Kalau Wiwi apa tujuan kamu lomba tuh buat apa? Mimi bukan begini. Buat apa kira-kira? Buat JJ bu kalau Mimi. Buat apa? Dapat penghargaan. Pasti yang ngerasain hal kayak gitu tuh gak cuma kalian berdua, tapi teman-teman kalian yang ikut lomba DBL pasti juga akan merasakan hal yang sama gitu, tujuan yang sama. Seperti itu. Selanjutnya ada faktor pembentuk kelompok sosial. Yang pertama ada faktor darah atau common ancestry. Jadi kelompok sosial terbentuk karena adanya kesamaan darah atau keturunan. Ikatan keluarga, marga, dan garis keturunan menjadi dasar kuat terbentuknya kelompok ini. Contohnya seperti dalam masyarakat Batak, orang yang bermangga sama, misalnya Nasution atau Lubis, dianggap sebagai kerabat yang membentuk ikatan sosial yang erat. Ini ya faktor pembentuk yang pertama, yaitu ada faktor darah. Ini juga bisa ya kayak faktor keluarga gitu tuh bisa gitu termasuk dalam contoh si faktor darah ini gitu. Terus yang kedua ada faktor kepentingan atau common interest. Jadi faktor kepentingan ini kelompok sosial muncul karena kesamaan kepentingan atau tujuan. Orang-orang dengan minat, hobi atau pekerjaan yang sama tergabung dalam kelompok ini. Contohnya seperti gambar ini nih. Ini merupakan fenomena rangkap dan event run mini marathon sedang sangat hype karena gaya gengsi menjadikannya sebagai acara gaya hidup. Kalian pernah dengar nggak? Yang baru-baru hype kemarin-kemarin yang ada bingkisan apa Indomaret ya? Itu termasuk faktor membentuk kelompok sosial. Faktor itu faktor kepentingan gitu. Sama kayak Rahil sama Wiwi ya, DBL. Itu masuknya ke dalam faktor kepentingan gitu. Selanjutnya ada faktor asal daerah. Jadi kelompok terbentuk ketika individu di perantauan bertemu dengan orang yang berasal dari wilayah yang sama. Tujuannya adalah membangun ikatan batin dan dukungan sosial di tempat yang baru. Contohnya seperti di gambar ini ada PPI, yaitu Perhimpunan Pelajar Indonesia. Kita buat contoh, misal forming itu misal Saputra, Luijika, terus Arisa, terus si Nohan. Jadi bertemu nih, mereka semua kan awalnya kayak orang nyasar nih, berempat nih. Terus akhirnya mereka ketemu nih di titik tengah. Titik tengahnya misalnya di kelas 10-6. Nah, terus di 10-6 mereka berempat nih bingung nih. Ya kita bikin ide yuk, kayak gitu. Terus mereka punya kesepakatan masing-masing. Misalnya Putra punya ide kalau misalnya ayo bangun kelas ini menjadi lebih bersih dengan cara kita bersih-bersih bareng. Lalu ada si Karisa bilang, kelas ini panas ya, gimana kalau kita patungan beli AC buat kelas ini lebih dingin. Terus ada Luijika mau kelas ini didekorasi yuk biar lebih lucu kelihatannya. Terus ada si tadi setelah siapa? Nohan maunya kelas ini buat tim e-sport yuk biar kita bisa maju. Nah, kan semua orang udah punya idenya masing-masing dong. Nah, di norming itu kita buat kesepakatan. Misalnya Putra, ayo gue setuju sama ide lu pada, tapi gue jadi ketuanya. Atau ayo buat kelas ini kita patungan setiap hari. Kata tadi ada siapa? Kata Karisa, kita patungan setiap hari biar kelas ini di AC, tapi kumpulin duitnya ke gue aja. Kayak gitu. Itu namanya norming. Semua udah mulai membentuk kesepakatannya. Terus di performing, kesepakatan itu jalan tuh. Si mereka rajin main Mobile Legends misalnya, terus pada patungan bayar, uangkan, buat beli aset, terus mulai dekorasi ruang kelas biar lucu, terus atau enggak mulai bersih kelas. Nah di joring tuh misalnya dari performing ke joring, itu mulai kedua nih, misalnya Putra jadi mulai lelah karena menurut dia mulu yang bersih kelas. Terus si Karisa mulai lelah nih karena duitnya kalau kumpul-kumpul nih buat biasa malah di tepak bulu main game. Terus si
si Nohan juga udah mulai lelah. Apa nih tim? Kalah mulu. Nah, mereka semua tuh udah mulai keluar. Nah, kalau misalnya dari Norming nih, Norming ke Jorin nih, kita ambil contoh kayak gini. Misalnya dia kan udah mulai punya ini, kayak gua aja nih ketuanya, ngumpulin duit di gua aja. Pasti Karisa bilang, ayo kita potongan biasa, tapi ngumpulin duit ke gua aja. Terus Luigi juga bilang, wah kalau duit di lu kan habis, duitnya di gua aja, kayak gitu. Terus Nohan tiba-tiba nipal kayak jangan di gua aja, di gua lebih terpercaya dan amanah, sumber berkah, kata dia kayak gitu. Nah, ketika kesepakatan ini udah tidak bisa ketemu, akhirnya mereka bubar. Terus kalau misalnya dari idenya masing-masing, tiba-tiba misalnya Putra bilang, Nohan, ide lu jelek, ngapain sih kita bikin tim e-sport untuk apa? Kayak gitu. Atau kan bisa Karisa. Saatnya jam ke-9 dimulai. Karisa bilang nih, ngapain sih It's Put? time to begin the main lesson. Misalnya nih, Karisa bilang, ngapain sih Put? Kita bersihin kelas dulu capek, lu aja. Ngapain kita bersih-bersih mulu tiap hari? Nah, itu disebut dengan storming langsung ke Joring. Ada yang mau bertanya di sini? Atau masih skip? Ingat satu orang satu. Ya kan? Makanya kalian berdua. Kalau kayak yakin jauh saya. Kesimpulannya. Ya, kesimpulannya apa materi hari ini? Ada yang tahu?
kepentingannya gitu-gitu. Kalau misalnya saya tanya ke Arkan, kenapa kamu harus berada dalam kelompok sosial? Ya, karena manusia itu kan tidak bisa hidup sendiri. Kenapa kamu gak bisa hidup sendiri? Coba lihat di syarat dan ciri-cirinya. Syarat dan ciri-ciri kelompok sosial itu, setiap individu pasti punya hubungan timbal balik atau kesamaan faktor. Karena itu kamu harus hidup berkelompok sosial atau punya tujuan yang sama. Nah, kalau saya tanya ke Rian, kalau kamu mahasiswa, kamu udah jadi mahasiswa, terus kamu kalau ke Australia, kamu tuh kangen sama Indonesia, terus kamu akhirnya ikut salah satu komunitas, misalnya Ikatan Mahasiswa Indonesia, itu masuk itu faktor apa? Kan faktor kelompok sosial itu ada 4, ada daerah, ada kepentingan. Kenapa daerah asal? Karena ketika individu di perantauan bertemu dengan orang yang berasal dari wilayah yang sama, dia akhirnya membangun ikatan, dia akhirnya merasa kayak we are safe, aku aman, aku damai. Itu kalau daerah asal. Mungkin sekian yang dapat disampaikan, kayak kurang lebihnya mohon maaf kalau kita banyak salah. Ya, Ya, Pak. Ya, semoga masih bertemu di minggu depan.